Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sejarah batu mulia atau batu aji ataupun batu akik yang ada di Nusantara ini. Nah, seperti apa kita bahas. Pertama, yang namanya batu aji atau batu mulia itu sama derajatnya dengan wesi aji atau besi aji atau tosan aji dalam masyarakat Jawa dan Nusantara. Nah, kenapa bisa sejajar? Karena posisinya adalah, kita artikan bahwa batu aji adalah batu mulia yang dipakai untuk ageman dan kelengkapan masyarakat dengan segala filosofi, warna, dan manfaatnya. Nah, ini yang terjadi. Terus yang kedua, besi aji ini sama. Besi aji adalah besi yang ditempa dengan pamor, dengan guratan dan fungsi dan bentuk untuk ageman dengan segala fungsinya. Nah, fungsinya apa? Sama aja, filosofi dan tuah. Tuah ini bisa dari fungsi untuk kekebalan, untuk pengasihan, untuk jaga diri ataupun apa, dan segala manfaat yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk batu aji atau batu mulia akan kita bahas ya, terutama di masyarakat Jawa ini. Di masyarakat Jawa, zaman dahulu sudah ada yang namanya batu aji ataupun batu mulia. Batu mulia ini tentu saja ada di masyarakat yang sudah lama, yang pada dasarnya zaman dulu dibuat bukan berdasarkan mesin pemotongan, tetapi menemukan di pinggir kali ataupun di tempat yang dekat dengan aliran sungai dan sudah terbentuk oleh alam. Terbentuk oleh alam ini bukan dalam arti sudah bentuk bundar ya, tetapi dalam bentuk kecil-kecil yang sudah ada warnanya, tinggal dipoles oleh manusia ataupun disangling kalau zaman dulu memakai bambu. Nah, ini yang terjadi. Terus di situ ada warna. Setiap warna itu memiliki karakter. Hijau untuk kedamaian, ketentraman, kesegian, merah, oranye itu untuk keberanian, kewibawaan, jaga diri dan sebagainya. Warna-warna putih didominasi untuk kewaskitan ataupun warna-warna yang digunakan untuk sastrawan dan sebagainya. Dan warna-warna yang lain seperti ungu itu digunakan untuk pesona dan sebagainya. Nah, di situ juga ada simbol dan guratan seperti motif tapak jala, motif junjung derajat, soto lanang. Nah, itu sendiri ada fungsinya masing-masing dan itu ada filosofinya. Nah, dan kita mengenal tuah alam ataupun yoni ataupun yang dikatakan sebagai unsur alam yang menaungi dari batu itu, terutama dengan simbolnya. Beda lagi dengan diisi ataupun ditambahkan, itu beda lagi. Nah, terus sejarah tosan aji dan besi aji itu selaras. Kenapa selaras? Karena sama-sama untuk ageman. Ageman di sini tentu saja tidak melulu pada manfaatnya. Watu aji ataupun batu aji ini, batu mulia ini digunakan zaman dulu dari kelas Jawa yang bawah sampai kelas bangsawan, sampai pemuka adat, bahkan dukun ataupun pemuka ritual itu juga menggunakan batu aji karena memang fungsinya sebagai memperkuat ilmu dan memperkuat karakter beliau. Nah, tentu saja ini untuk memperkuat jati diri, bukan hanya ada kualan kodam ataupun apa, tetapi memperkuat jati diri. Nah, kita lihat dulu konstruksi dari batu aji ini. Ini terlepas dari motif ya. Ini batu aji ini biasanya zaman dahulu ini adalah salah satu contoh batu mulia jenis fosil yang sudah berumur lebih dari 50 tahun dari pembuatannya. Mungkin ini buatan tahun 70-an atau mungkin tahun 60-an ya, karena ini sudah turun-temurun. Nah, batu ini jenisnya adalah batu jenis fosil, lebih keras dari galih ya, karena sudah membatu. Jenisnya ini kan motifnya ada motif lurus. Nah, jenis-jenis yang ini biasanya untuk fosil itu biasanya untuk kajadukan ataupun katosan atau untuk pagar diri. Biasa zaman dulu seperti itu. Nah, ini diikat dengan zaman dulu. Ini adalah memakai kuningan. Nah, ikat ini kita lihat. Ikat ini ikat tanam ya. Ikat tanam dengan model dicepit, bukan di
pegang dengan 4 pegangan, tapi dengan mode tanam jepit. Yang kedua, motifnya ini adalah dia menggunakan plat. Zaman dahulu orang yang bisa membuat ini adalah tukang kemasan ataupun orang yang bekerja di bidang perhiasan. Makanya zaman dulu orang yang membuat seperti ini biasanya ada batunya dengan filosofinya dibawa ke tukang buatnya. Nah, ini dulu juga sederhana, tidak bisa bagus sesuai dengan kelasnya. Untuk kelas biasa, ya kelasnya seperti ini. Untuk kelas yang lebih tinggi, juga memakai bahan yang lebih tinggi, bahan perak. Ataupun zaman dahulu memakai emas. Emas pun itu untuk golongan bangsawan. Tentu saja batunya juga batu yang luar biasa. Nah, ini kenapa? Salah satunya kita lihat ya. Ini bahannya dari Kuningan. Kuningan zaman dulu, ini juga zaman dulu. Nah, ini kenapa di bawahnya dikasih lubang. Lubang ini fungsinya adalah agar batu itu diharapkan menyatu dengan pemiliknya. Lubang ini bukan tanpa manfaat untuk drainase ataupun buangan, tetapi ini fungsinya adalah sebagai unsur agar batu itu menyatu dengan pemiliknya. Nah, kenapa setiap ageman itu diharapkan memiliki karakter dan memperkuat karakter dari si pemilik. Bisa jadi kawibawan, pesona, dan sebagainya. Nah, dengan adanya lubang ini, tentu saja agar batu itu bagian bawahnya langsung mengenai ataupun menuju si pemakainya. Seperti hanya besi aji itu, kenapa pada bagian pendoknya, pada bagian gagangnya, penyumbalnya dulu memakai rambut, ya, rambut si pemiliknya, agar besi aji dan si pemilik itu menyatu, harapannya seperti itu. Nah, terus ini ikatnya ini biasanya ada yang jepit, ada yang tanam. Nah, ini tanam jepit, dan fungsinya memang pengikatan dari batu itu sesuai dengan karakter si pemiliknya, tingkat ekonomi dan sosial dari pemiliknya. Jika zaman dulu belum ada istilahnya itu memakai stainless, dulu memakai gembreng ataupun yang seperti ini yang mudah dicari, bahan-bahannya gampang. Adapun yang zaman dulu kan dipakai untuk bahan jimat, dikasih kalung, dikasih bandulan, dibawa kemana-mana. Nah, itu filosofi yang lebih tinggi, tetapi ini tidak. Yang kedua, ini adalah jenis lagi yang sama. Ini jenisnya adalah jenis baru, walaupun lama tapi yang baru, gagrag baru. Ini adalah jenis dari perak. Filosofinya sama, hanya saja batunya adalah batu bukan dari Indonesia ataupun dari Nusantara, tapi ini jenis ruby atau dari Thailand ya, Myanmar, Thailand. Nah, zaman dulu kenapa banyak filosofi batu merah ya yang luar biasa, terutama banyaknya dari daerah Burma atau Myanmar ataupun Sri Lanka, karena memang di sana batu-batunya bagus. Yang kedua, memang ada ikatan sejarah dari bangsa Indonesia dengan di sana, terutama nenek moyang bangsa Jawa ya, tadi dari Yunan, dari sana. Nah, itulah yang terjadi, wallahu alam. Terus ini semakin tinggi kelas pemilik dan pemilik sosialnya, pemilik sosial dari pemiliknya, bahannya juga berbeda. Bahannya berbeda itu apa? Bahan ikatnya juga berbeda. Ada yang memakai emas, perak, atau tembaga, ataupun kuningan. Kalau zaman dulu banyak yang memakai minimal itu kuningan, karena masih banyak dipakai. Dan itu pun juga orang-orang tertentu kan itu empuk, beda dengan besi. Besi itu kan keras. Nah, biasanya memakai bahan kuningan. Belum ada alloy, belum ada yang lain, adanya ada tembaga dan kuningan. Biasanya orang yang bisa membuat pendok dari keris biasanya bisa membuat ini kado aneh ini gitu ya. Nah, semoga ini bermanfaat, semoga Kasanah Batu Nusantara ini tetap aktif, tetap ada, dan kita sebagai masyarakat Jawa dan Nusantara pada umumnya mencintai budaya lokal kita agar tetap lestari tanpa kedepankan unsur klinik, karena unsur budaya ini lebih penting daripada unsur kliniknya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.